Halo, pada video ini akan dijelaskan mengenai pengendalian risiko bahaya K3L kepada tenaga administrasi puskesmas di masa pandemi COVID-19. Keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan agar sehat, selamat, dan bebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan, lingkungan, dan aktivitas kerja. Di setiap aktivitas kerja, pasti terdapat risiko bahaya yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, wajib dilakukan penerapan K3L di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk salah satunya adalah puskesmas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Untuk menunjang terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, puskesmas juga memiliki berbagai tenaga kerja non-kesehatan. Salah satunya adalah tenaga administrasi. Tenaga administrasi di puskesmas wajib menerapkan upaya penyelenggaraan K3 puskesmas agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan selama bekerja. Selain itu, tenaga administrasi juga harus mengetahui resiko bahaya apa saja yang dapat terjadi ketika melakukan pekerjaannya. Berdasarkan penilaian Hazard Identification Risk Assessment Determination Control atau HIRADC, didapatkan 5 risiko bahaya dengan nilai tertinggi yang mungkin terjadi pada tenaga administrasi puskesmas di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah tertular COVID-19. Kedua, nyeri punggung dan pergelangan tangan. Ketiga, mata lelah. 4, bahaya radiasi. Dan yang kelima adalah stres akibat kerja. Dari 5 risiko bahaya tersebut, akan dibahas 3 risiko dengan nilai tertinggi yang menjadi prioritas upaya pengendalian bahaya K3 di puskesmas. Mari kita bahas satu persatu. Di masa pandemi COVID-19 ini, seluruh tenaga kerja di puskesmas berisiko tertular virus hingga menderita COVID-19, termasuk tenaga administrasi yang setiap hari bertemu banyak pengunjung di puskesmas. Gejala-gejala yang ditimbulkan COVID-19 dapat menyebabkan produktivitas kerja menurun dan jika semakin parah dapat berujung kematian. Oleh karena itu, tenaga administrasi puskesmas yang berisiko tinggi tertular COVID-19 wajib melakukan upaya pengendalian atau pencegahan bahaya penularan COVID-19. Pertama adalah dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kedua adalah memakai alat pelindung diri dengan benar. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, jenis alat pelindung diri yang perlu digunakan oleh petugas administrasi adalah masker bedah. Masker bedah hanya boleh dipakai 1 kali. Dan dalam pemakaian masker bedah, dilarang menyentuh bagian depan masker. Apabila hendak memakai dan melepas, cukup memegang bagian tali maskernya saja. Ketiga adalah pemasangan partisi meja. Partisi meja berguna dalam mencegah paparan percikan droplet atau cairan dari atau terhadap orang lain. Partisi meja dapat dipasang antara meja pekerja dengan pengunjung, pekerja dengan pekerja, maupun di loket pendaftaran dan pembayaran di puskesmas. Yang terakhir adalah dengan mengikuti program vaksinasi. Vaksin memiliki beberapa manfaat, yaitu membentuk kekebalan tubuh, mencegah timbul gejala berat, dan memutus rantai penularan. Akan tetapi, dengan pemberian vaksin bukan berarti dapat meninggalkan protokol kesehatan loh ya. Selanjutnya, prioritas pengendalian bahaya di urutan kedua, yaitu nyeri punggung dan pergelangan tangan, serta di urutan ketiga, yaitu mata lelah. Keduanya merupakan bahaya yang ditimbulkan oleh faktor ergonomis di lingkungan kerja. Nyeri punggung dapat disebabkan oleh postur tubuh yang kurang baik ketika bekerja dan dengan durasi yang lama. Apabila tidak segera ditangani, dapat menyebabkan low back pain atau nyeri pada punggung bawah. Sedangkan nyeri pada pergelangan tangan dapat disebabkan karena gerakan berulang dan terus-menerus seperti mengetik dan mengoperasikan mouse. Jika dibiarkan, dapat mengakibatkan carpal tunnel syndrome sehingga timbul rasa kesemutan, mati rasa, dan nyeri pada pergelangan tangan hingga beberapa bagian jari-jari tangan. Selain itu, desain kursi, meja, dan tata letak alat yang tidak sesuai juga dapat menimbulkan bahaya ergonomis seperti nyeri punggung dan pergelangan tangan. Bagaimana cara pencegahannya? Pertama, perhatikan luas tempat kerja.
Setiap orang yang bekerja dalam ruangan sebaiknya mendapat ruang udara minimal 10 meter kubik dan sebaiknya 15 meter kubik. Untuk luas tempat kerja staf, minimal adalah 2,2 meter persegi. Yang kedua, perbaiki posisi alat dan perabot. Sesuaikan jarak monitor, keyboard, dan mouse agar posisi tangan tidak terlalu jauh. Posisi monitor tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Ketinggian kursi juga tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Sesuaikan tinggi monitor agar sejajar dengan kepala dan kursi agar tingginya sesuai dengan posisi tubuh. Yang ketiga, perbaiki postur saat bekerja. Postur tubuh saat bekerja tidak boleh membungkuk terlalu ke depan maupun terlalu ke belakang. Pastikan postur tubuh Anda tegak saat bekerja. Keempat, lakukan peregangan dan rehat sejenak. Peregangan tubuh dapat dilakukan dengan berdiri, berpegangan pada kursi, maupun dengan duduk di kursi. Lakukan beberapa contoh gerakan peregangan berikut agar tidak cepat lelah saat bekerja. Setiap gerakan ditahan 8-10 detik. Untuk gerakan pada sisi kanan dan kiri dapat dilakukan secara bergantian. Tiap gerakan dapat diulang sebanyak 2-3 kali. Yang terakhir adalah bahaya ergonomis yang dapat mengakibatkan mata lelah. Mata lelah dapat disebabkan oleh aktivitas di depan layar yang terus-menerus dan bekerja dengan pencahayaan yang kurang. Jika dibiarkan, dapat menimbulkan computer vision syndrome sehingga meningkatkan risiko penggunaan kacamata serta menyebabkan penurunan produktivitas kerja. Oleh karena itu, tenaga administrasi puskesmas perlu menerapkan upaya pencegahan mata lelah, terutama di masa pandemi COVID-19, di mana hampir semua aktivitas administrasi sudah berbasis komputer atau secara online. Pertama, perhatikan layar komputer Anda. Tempatkan layar kira-kira 20-26 inci dari mata. Bersihkan debu pada layar secara teratur, karena debu dapat mengurangi kontras layar dan membuat refleksi. Pilih layar yang dapat diatur kemiringannya. Kedua, perhatikan lingkungan kerja. Gunakan kursi yang nyaman dan dapat diatur ketinggiannya. Pilih lampu atau penerangan yang baik agar pencahayaan cukup. Ketiga, mulai kebiasaan baik, yaitu dengan melakukan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit, istirahatkan mata dengan memandang objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Jangan lupa mengedipkan mata saat bekerja ya. Terakhir, lakukan perawatan pada mata. Untuk mata lelah dan kering, kompres mata dalam keadaan terpejam dengan kain yang sudah direndam air hangat. Gunakan juga tetes mata saat mata terasa kering. Itulah beberapa upaya pengendalian atau pencegahan yang dapat dilakukan oleh tenaga administrasi puskesmas untuk mengurangi risiko terjadinya bahaya K3L di tempat kerja pada masa pandemi COVID-19, sehingga produktivitas kerja tetap terjaga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Video ini dipersembahkan oleh